Oh, istirahat. Istirahat. Oh, saya. Jadi gunting. Abang kurang sadam. Oh, istirahat. Istirahat. Oh, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak presentasi dari Pak Berdi Bimangkara, saya semakin paham tentang apa itu budaya positif. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Pak Berdi dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Pasir Tanjung 2 yang telah bersedia dalam kegiatan presentasi yang akan saya lakukan di modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Izinkan saya memaparkan presentasi ini pada Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang pintar, tidak. Di sini saya hanya berbagi mengenai tentang apa itu budaya positif. Baik, kita lanjut di slide selanjutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sekilas tentang makna budaya positif. Jadi, budaya positif di sini di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu, seorang guru harus mempunyai rasa empati dan ada rasa menjiwai dalam memahami karakter peserta didik kita sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian, seorang guru juga dapat menerapkan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, ini di poin yang ketiga nanti akan dibahas bersama-sama di sini. Apa sih itu segitiga restitusi? Apa sih posisi kontrol guru? Apa sih kebutuhan dasar manusia? Dan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Baik, kita lanjut. Yang pertama, di sini ada tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan diantaranya rasa hormat, tanggung jawab, disiplin, dan mengucapkan terima kasih setelah menerima atau dibantu oleh temannya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini cenderung kepada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, mampu mendorong kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah. Hal baik ini akan menghasilkan rasa saling percaya dan dukungan dari yang kuat. Poin-poin ini nanti akan dibahas juga setelah slide ini. Ini baru rancangannya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Dua motivasi perilaku manusia yang tadi disebutkan. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dalam kurung eksternal. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindar hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhannya mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya motivasi perilaku manusia ini muncul dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Hanya untuk apa? Menghindari sesuatu. Saya tidak akan melakukan itu karena ada sesuatu hal. Nah, itu muncul dari luar diri sendiri atau dari eksternal. Ini yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Berarti tadi yang pertama itu paling rendah tahapannya. Yang kedua ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal. Artinya apa? Ketika ada penghargaan, si A, murid A, misalkan dia berprestasi juara matematika, kita kasih sesuatu imbalan. Nah, itu merupakan kalau terus-menerus dilakukan itu akan menjadi kebiasaan oleh siswa tersebut. Nanti ketika siswa itu tidak juara atau tidak dikasih hadiah tidak juara, nanti kemarin juga saya dikasih hadiah. Jadi mindsetnya hadiah. Jadi ada plus minusnya Bapak Ibu ketika memberikan hadiah ke anak itu sebenarnya di satu sisi hal ini itu bisa meningkatkan motivasi anak, tapi di satu sisi juga ketika kita tidak memberikan hadiah jadi ketergantungan si anak tersebut. Tapi dibandingkan yang pertama tadi lebih rendah tahapannya. Ini yang kedua di tengah-tengah. Tapi tetap ada plus minusnya tentang pemberian imbalan atau hadiah secara eksternal. Jadi dari luar diri, saya ini satu nih kasih hadiah. Nah, ada mindset hadiah itu. Mungkin itu karena sering terbiasa. Sebenarnya itu kalau di modul 1.40D positif, pemberian hadiah itu sebenarnya tidak disarankan untuk pemberian hadiah itu. Iya, Kita lanjut. Tenang-tenangan. Salah berarti hadiah. Nah, yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, yang ketiga ini tidak ada pemberian imbalan atau penghargaan dan lain-lain. Tetapi ini lebih menekankan kepada motivasi ketika si anak tersebut misalkan menjadi juara atau apa, kita boleh memberikan reward, tidak boleh berlebihan, tapi di sini lebih kepada motivasi anak tersebut. Karena kamu bagus, dapat juara 1, penghargaan dari sekolah seperti ini, tidak bisa memberikan yang mewah, tapi apa yang kamu lakukan hari ini, kamu menjadi juara, itu merupakan suatu pengalaman buat kamu nanti ketika kamu sudah dewasa. Nah, itu merupakan motivasi dari internal, dari dalam diri. Oh iya, waktu itu saya di ini SD pernah juara, dikasih nasihat oleh kepala sekolah misalkan. Jadi muncul dari dalam diri itu internal, tidak dalam kutip berpikir hadiah dan hadiah. Itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh berlebihan, Bapak Ibu. Yang saya tangkap dari modul 1.4 ini tentang motivasi perilaku manusia itu, dalam tanda kutip di sini kita bicara murid. Lanjut. Kita masuk ke poin ketiga, 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, saya merasakan sebelum saya memahami modul ini, saya sering ada di posisi penghukum. Apalagi guru-guru olahraga rata-rata di posisi penghukum. Dari menerapkan penghukum ini, yang dihasilkan kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Ya, ketika saya menghonor di SMP, di SMK, merasakan hal ini. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Guru penghukum tipenya, kata-katanya contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya, awas, atau lebih dengan cara mengintimidasi lah intinya, Bapak Ibu, di posisi penghukum ini. Lanjut yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dari ibu guru itu seperti, ibu sangat kecewa kali sama kamu. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ini lebih lembut. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Artinya apa? Di posisi pembuat merasa bersalah ini, guru seolah-olah menjas murid itu objek yang salah dan tidak ada solusinya. Hanya seperti ini, dengan kata-kata yang seperti ini yang dikeluarkan contohnya. Bisa berapa kali sih bapak ngebelnya kiri, tapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara, berdiskusi tersebut. Lanjut ke posisi teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dalam kurung muridnya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak dan ibu ya nak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ke kamu, ke bantuan bapak ibu kamu selama ini ke kamu gimana. Dalam posisi teman ini, hasil yang akan dirasakan oleh murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Ya, di posisi teman bagus, dampak positifnya murid akrab dengan guru. Tapi jika
terus dan terus dilakukan, nanti akan ketergantungan kepada guru tersebut. Masih ada 2 lagi, nomor 4 dan nomor 5. Masuk ke nomor 4. 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau atau guru itu, kamu ingat tidak peraturannya apa nak? Setelah anak tersebut misalkan melakukan pelanggaran, apa yang telah kamu lakukan? Pelanggaran apa yang telah kamu lakukan? Jadi di sini mengajak murid untuk berbicara. Nanti murid di sini kan menjawab, peraturannya ini Pak. Apa yang kamu lakukan? Saya telah melakukan pelanggaran ini. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah pada murid tersebut. Posisi pemantau ini posisi yang sedang lah, yang sering, pasti Bapak Ibu sering melakukan hal ini di pemantau tanpa disadari. Ketika anak membuat pelanggaran, kamu ingat gak peraturan anak di sekolah deh? Nah itu merupakan pertanyaan seorang pemantau. Nanti kan anak menjawab, iya Pak tahu, saat jam olahraga pakai baju olahraga. Kenapa kamu nggak pakai baju olahraga? Baju olahraga saya kecil misalkan gitu. Konsekuensinya apa? Saya misalkan harus lari 2 putaran Pak. Nah itu jadi anak diajak berbicara tentang pelanggaran yang dibuatnya. Ya Bapak Ibu di posisi pemantau ini. Terakhir ada di posisi manajer. Ini tingkatan gurunya sudah udah high ya. Kalau Bapak Ibu saya juga jauh ke sini Pak. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini di keyakinan kelas setelah kamu melanggar, contohnya, apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Jadi artinya kita balikkan lagi, kita tawarkan lagi ke siswa keyakinan yang sudah dibuat bersama di kelas itu apa aja sih? Misalkan masuk tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Nah, si murid tersebut misalkan buang sampah di kolong meja, ketahuan sama kita sama guru, panggil aja berdiskusi dengan kalau menerapkan posisi manajer. Apa yang sudah kita yakini di kelas tadi, misalkan. Kenapa kamu melakukan itu nak? Ini Pak, nggak sempat ke depan karena udah ada guru yang masuk. Oke, solusinya apa nanti? Solusinya saya harus minta izin dulu Bapak Ibu untuk buang sampah keluar. Nah, itu posisi pada manajer. Tanpa disadari, kita itu sebenarnya guru sudah melakukan posisi kontrol 1 sampai mungkin bahkan 5 dari posisi penghukum sampai manajer. Ya Bapak Ibu, berhubung saya juga baru tahu ini di modul 1.4 dari posisi CJP, baru memahami ternyata yang saya lakukan selama ini ada posisi ini. Jadi merefleksi diri saya sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Setelah tadi apa sih itu 5 posisi kontrol guru? Di sini kita ada keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas harus disepakati bersama dengan murid. Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama enggak? Beda. Peraturan kelas bersifat baku dan sudah ditentukan biasanya oleh pihak guru tersebut atau pihak sekolah tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas kita sepakati dengan murid, kayak anak-anak kita bikin keyakinan kelas ya. Jadi kita berorientasi kepada murid. Ya Pak,
Apa yang pertama? Memakai baju olahraga saat jam PJOK gimana? Setuju nggak? Setuju Pak. Oke, masukin. Memakai sepatu ya saat jam PJOK. Oke, masukin. Nah, itu contoh-contoh dari menerapkan atau membuat keyakinan kelas secara bersama. Tidak baku mesti di kelas atau di mana. Yang penting keyakinan itu terbentuk ketika ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi sudah disepakati bersama. Kadang kita masih miskonsepsi antara peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu, yang di modul 1.4 ini yang ditekankan adalah tidak ada lagi kalimat peraturan tapi keyakinan kelas secara bersama. Yang disepakati sesuai dengan kebutuhan murid di kelasnya. Contoh, masuk tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh saling ejek, mengucapkan terima kasih. Kenapa katanya keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Kan sama aja kalau masuk keyakinan. Kalau dari kalimat, peraturan itu cenderung baku, otoriter, dan harus dijalankan. Ketika melanggar, wajib dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, ketika ada pelanggaran yang dibuat, ya sudah, kita selesaikan secara bersama-sama, Ibu, di kelas. Ya, jadi peninggalan guru kita zaman dulu memang sangat otoriter. Saya juga merasakan sehingga terbawa. Tapi setelah tahu di modul 1.4 ini, alhamdulillah ada bayangan dan peneruskan di pikiran saya tentang budaya positif. Kita lanjut setelah keyakinan kelas. Di sini ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Masalah kepada siapa? Tentu masalah kepada murid yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama, di segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai posisi control manager, yang tadi yang terakhir, membuat solusi bersama. Posisi control manager akan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal atau siswa dalam kurung di sini karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita masuk ke sana biar lebih jelas. Di satu, di menstabilkan identitas dari 3 langkah ini. Apa sih menstabilkan identitas? Merupakan sisi dasar dari segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu. Ini yang pertama, paling dasar. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa atau dalam kurung guru di sini berperan untuk menenangkan emosinya anak tersebut. Caranya bisa beragam, seperti meyakinkan bahwa oke nak, manusia itu memang tempat berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan salah. Itu ada menenangkan dulu emosinya. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, segitiga restitusi ini dilakukan untuk pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran berat, kita kembali lagi ke pihak sekolah. Sekolah ada peraturan, boleh sekolah itu punya kebijakan. Ini dilakukan untuk pelanggaran ringan yang dilakukan siswa di kelas. Contoh misalkan ketika pelajaran tidur, buang sampah, buang meja, yang ringannya aja diterapkannya. Nah, cara yang pertama stabilkan identitas dahulu. Manusia pernah berbuat salah, termasuk Bapak. Bila sudah tenang, anak bisa diajak untuk mencari solusi dengan lebih mudah. Di sini kita berarti menstabilkan identitasnya dulu, biar tenang dulu emosinya. Soalnya ketika anak melakukan pelanggaran, itu psikologinya sedang bergejolak-gejolak, panas. Jadi harus ditenangkan dulu oleh kita sebagai guru supaya bisa diajak ngobrol anaknya. Yang kedua, tahap yang kedua tadi menstabilkan identitas sudah. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya apa?
Langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, guru harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi, kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Bila kesalahan pada anak ditolak, maka anak akan selalu terjebak pada masalah yang sama. Oleh sebab itu, guru perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian, anak pun akan merasa dimengerti. Contoh, tadi kita yang pertama stabil identitas sudah. Ya nak, Bapak juga sebagai manusia pernah merasa bersalah. Kita sebagai manusia juga pasti punya salah, baiknya sengaja atau enggak. Sekarang Bapak tanya ke kamu kenapa sih setiap pelajaran tidur? Lalu anak tersebut ngomong, iya Pak, saya tidur karena saya bantu orang tua saya malam besar. Ya, boleh gagal orang tuanya. Jadi anak di situ pendapatnya didengarkan, tidak ujuk-ujuk menjas anak, mami, misalkan pasaryan dan lain-lain. Tidak. Di segitiga restitusi ini ada memvalidasi dulu, invalidasi tindakan yang salah. Jadi anak bisa merasa dimengerti. Oh, karena kabodangan wae teh begadang wae, kunaon begadang wae. Saya bantu ini Pak, orang tua misalkan apa-apa gitu. Oh, jadi ini yang bisa divalidasi tindakan yang salah nih. Masalah benar tenanya deui eta mah. Baik ya. Langkah yang ketiga dalam tahap segitiga restitusi ini adalah menanyakan jaringan kelas. Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi, kita tanya, dalam langkah ini orang tua atau murid, orang tua atau guru akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai kebutuhan. Dalam langkah ini, guru bisa bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Setelah itu anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya. Oke, nah misalkan kamu dengan ketiduran di kelas itu, kira-kira nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, disepakati? Ya Pak, saya belum bisa menghormati guru atau tidak disiplin di kelas. Oke, kamu sudah menyadari kesalahan kamu, misalkan. Lanjut guru bertanya, suatu saat, memang kamu mau cita-cita menjadi apa? Misalkan mau jadi polisi. Oke, kamu mau jadi polisi, berarti kamu harus berubah ya keyakinan kamu. Tidak lagi tidur di kelas, tidak lagi misalkan buang sampah sembarangan. Kamu harus menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi anak itu didorong lagi motivasinya untuk bisa dibimbing mewujudkannya apa yang diinginkannya oleh kita. Itulah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyangkal jaminan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua tanpa disadari sudah melakukan hal segitiga restitusi ini. Saya juga ketika kemarin mempelajari ini, oh ini namanya segitiga restitusi yang saya lakukan tuh. Meskipun saya misalkan baru masih di tahap 1, tadi menstabilkan identitas belum sempurna semua. Saya juga belum sempurna, Bapak Ibu, masih belum ada di puncak ya. Pemahaman modul ini masih sama-sama belajar. Saya kebanyakan ya masih di angka 1 atau di angka 2. Kalau kesini masih jarang-jarang sampai yang ketiga. Ternyata tanpa disadari kita pun sudah melakukan tadi sampai tentang segitiga restitusi ini. Ya. Restitusi itu bukan paksaan, bukan bukan harus, tapi ini berupa tawaran yang diajukan dari kita untuk siswa. Nah ini Bapak Ibu. Bahwa ini adalah ciri-ciri segitiga restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak melakukan kesalahan itu
kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol sampai dia benar-benar menyadari bahwa kesalahannya itu sudah melanggar keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dari restitusi ini bukan menebus ya kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Oh iya, saya salah. Sekali lagi, ini hanya untuk pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran berat bisa disampaikan ke sekolah, karena sekolah punya kebijakan yang sama terkait pelanggaran berat. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketika tidak ada murid yang melanggar, jadi ketika dimarahi murid tersebut atau apa, biasanya lepas tuh hubungan tuh. Darah-darah lepas hubungan tuh, si murid itu entah jadi takut, entah jadi apa, ada sama gurunya dan lain-lain. Nah, restitusi di sini bukan ke situ arahnya, tapi memperbaiki hubungan. Memang karena hal ini baru gitu, saya juga baru memahami. Jadi ketika ada pelanggaran, berarti intinya kita tidak terlalu paksaan kali, tidak ada paksaan atau apa. Jadi hanya menawarkan hal tersebut. Ini loh cara-caranya yang dilakukan oleh guru, yaitu segitiga restitusi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berarti tidak baku dan tidak harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, tapi guru menawarkan dengan cara apa ya tadi, langkah-langkah yang tadi itu. Ini harus begini. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu tadi mau cita-cita misalnya mau jadi TNI, Polri, tetapi kenapa kamu melanggar keyakinan kelas dengan tidur di kelasnya? Apakah dengan tidak disiplin, tidak tanggung jawab bisa cita-cita kamu menjadi seorang Polri atau TNI? Enggak, Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Ya Pak, saya akan merubah sikap saya supaya lebih disiplin lagi. Nah, artinya di sini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak di kelas lempar-lemparan, misalkan menghapus. Di kelas lempar-lemparan, kita masuk kelas, biar kena kepala. Pasti kita marah yang pertama. Emosi saya kemalu nonton apa kores aja asuh misalnya. Nah Bapak Ibu, hal tersebut memang manusiawi refleks. Tapi kalau kita mengacu ke segitiga restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Panggil anak itu tersebut yang ngalung-ngalung tadi. Kamu senang ya nggak lempar-lemparan? Ya Pak, saya senang lempar-lemparan dalam kelas. Artinya apa? Anak tersebut berarti membutuhkan kebutuhan dasar, merasa kesenangan, dia butuh kesenangan. Ya, soalnya ke ujung-ujung ayah guru, alungkan ya, guru balik, wah ibu hari ini masih ngobrol. Biasanya itu anak, ya dia mungkin di rumahnya karena kurang kesenangan, namanya anak apa, dia mencari kesenangan di kelas dengan teman-temannya. Artinya kebutuhan dasarnya berarti anak tersebut pengen merasa ada rasa kesenangan atau kebebasan. Lalu lempar tes guru kan. Kita tidak bisa langsung menjas, tapi kalau refleks itu manusiawi beda lagi. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter sih tadi disiplin, tanggung jawab, menyadari kesalahan, dan masih banyak yang lainnya. 7. Restitusi fokus pada solusi bersama yang ditawarkan oleh guru atau dari siswa tersebut, ngobrol dengan gurunya tentang permasalahan yang dilakukannya. 8. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Banyak kan ketika kita mau hukum anak, saya dulu pas zaman di SMP ya atau di SMK itu anak yang nggak berkeluarga saya pisahin Bapak Ibu, pisahin hari kamu 5 putaran. Ternyata itu keliru karena tidak murid yang bersalah tidak diberikan pada kelompoknya. Harusnya apa? Kita kembalikan lagi kelompoknya. Udah kamu ikut sana.
Tapi tadi yang sudah kita bicarakan, deal ya, bahasanya deal. Sepakat ya, kamu mau memperbaiki dan lain. Kalau kamu terus-terusan begini, nanti akan Bapak serahkan ke pihak sekolah. Jadi tidak setiap tindakan harus dipakai segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau anak sudah 3 kali melanggar, itu silakan kembalikan lagi ke kebijakan sekolah. Lanjut, sebenarnya ya. Kita masuk ke kesimpulan. Membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah tujuan akhir dalam menerapkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Tidak ada tujuan lain, tidak ada hal-hal lain. Ya inilah di modul 1.4 tentang budaya positif, menekankan pada karakter anak, menawarkan solusi atas permasalahan anak yang ditawarkan oleh guru atau solusi yang dimunculkan oleh siswa. Tapi permasalahannya ini Bapak Ibu, saya juga merasakan mungkin kalau di tingkat SMA atau SMP anak sudah bisa berbicara dengan lancar ketika diajak ngobrol tentang segitiga restitusi ini kan, dari tahap awal sampai tahap akhir. Kalau di tingkat SD, saya pun sempat menanyakan kepada instruktur, fasilitator, bagaimana Pak ketika di tingkat SD karena karakter anak berbeda. Jadi ya katanya disesuaikan saja, pertanyaannya yang ringan yang mudah dipahami oleh anak. Tidak harus kayak seperti anak SMA, jelas jawabannya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita ada yang penutup. Nanti setelah azan lohor, saya kasih 2 pertanyaan aja ya. 2 pertanyaan tentang budaya positif ini sambil nunggu azan selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, azan zuhur sudah selesai. Kita lanjut di sesi terakhir. Pemaparan yang sudah saya jelaskan terkait budaya positif di sekolah, dari mulai 1 disiplin positif, yang kedua posisi kontrol guru, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang segitiga restitusi, dan terakhir yang kelima tentang keyakinan kelas. Pada sesi kali ini, untuk bahan refleksi saya akan mengajukan 2 pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang bersedia tentang budaya positif ini. Kita sharing sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi insya Allah saya kalau bisa saya bisa jawab, kalau tidak bisa nanti diberitakan. Kalau Ibu ada yang mau bertanya 2 pertanyaan di sesi terakhir ini, mangga Bu Mela. Iya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan dari kelas bawah ya Pak Budi, terutama untuk kelas 1. Bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk anak kelas 1 agar anak tersebut bisa Memahami apa yang ibu gurunya
sampaikan, terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan terkadang anak tersebut yang aktif sekali, dia selalu mengganggu temannya yang lain yang pada saat pembelajaran berlangsung sampaikan guru. Jadi satu kelas itu jadinya terganggu gara-gara ada satu siswa yang sangat aktif luar biasa. Ya itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih dari Bu Mela, guru kelas 1 kelas bawah. Memang di sini kita dilema ya Bapak Ibu, dilema dalam artian penerapan IJP positif atau segitiga restitusi ini untuk kelas bawah itu tidak akan seistimewa pada anak SMA atau SMK. Bahkan anak kelas 6 atau kelas 5 saja, kelas 4. Kemarin saya membuat tugas segitiga restitusi ini. Kebetulan anak-anak yang nggak pakai baju olahraga saya panggil, saya terangkan. Ya mereka jawabnya apa adanya gitu, simple dan singkat, 2S di situ. Kalau di situ saya ambil kelas 4, ya tetap kita menuntut juga gitu, memberikan solusi akhirnya Bu ke anak itu. Gimana berarti kamu mau berubah ya? Ya Pak, mau dengan cara apa? Ya saya mau bisa lebih disiplin lagi kan. Oh iya, terus saya jawab dulu. Mungkin kalau anak SMA bisa menjawab sendiri terus sampai dengan sangat jelas. Kalau di kelas 1 mungkin dunia anak-anak masih dalam tahap bermain ya Bu ya. Saya merasakan sendiri, memang kelas-kelas umurnya rata-rata masih 6-7 tahun ya Bu mungkin. Dalam menerapkan disiplin positif ini bukan harus jadi wajib atau mau, gak akan bisa Bu kayaknya kalau anak kelas 1 wajib harus ngikutin tentang disiplin budaya positif ini. Tetapi balik lagi tadi kan restitusi menuntun anak, contohnya kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita perkenalkan dulu apa sih budaya positif itu. Nah, dengan kamu lari-larian ya di kelas itu tuh kamu sudah membuat suatu, misalkan kalau sudah menerapkan keyakinan, suatu keyakinan kelas yang telah dilanggar. Oh gitu ya Pak, berarti saya nggak boleh lari-lari. Apa paling anak jawabnya gitu, sebenarnya nggak gitu. Tetap kita memperkenalkan aja ke anak tentang budaya positif itu apa aja yang mudah dimengerti, dipahami sesuai umurnya. Mungkin kalau anak kelas 1 turun terapin misalkan tanggung jawab, mereka belum begitu paham. Nah, kira-kira apa yang mudah dipahami ya? Misalkan ada anak kelas 1 bukunya belum dimasukkan ke tas. Nah, ini buku kamu kalau udah belajar masukin lagi ke tas. Nah, itu mudah suatu memperkenalkan anak dengan bahasa anak yang mudah dipahami oleh anak. Jadi kalau dikatakan SMA, kamu nggak tanggung jawab, kamu nggak dimasukin, ngerti? Oh ya langsung masukin. Kalau anak kelas 1, 2, 3, iya Bu, pensil ngambil tab, nih pensil kalau habis belajar kemanain? Oh iya Pak, masukin. Nanti kalau bilang gimana kamu nggak bisa nulis, nangis, biasanya kan duluan pensil kemana, nyalain temannya nanti berantem. Itu merupakan apa ya, hal-hal kecil itu memang kita kadang anggap sepele ya Bapak Ibu, tapi ya itulah penerapan disiplin positif itu. Tapi itu mungkin. Terima kasih. Satu lagi mungkin Bu. Ini mengenai reward ya Pak. Ya. Kan tadi tidak dianjurkan. Terus kita sebagai guru harus dengan cara apa untuk memacu anak biar semangat. Kalau reward itu tidak dianjurkan, sedangkan untuk memacu prestasi anak itu kadang anak butuh itu. Jadi dorongan. Nanti juga kasih ini gitu, nah itu semangat ini. Terus yang kedua mengenai
disiplin positif. Saya pernah di kelas saya mengajar, ketika anak tidak disiplin, saya menghukum mereka. Itu pun dengan cara tidak terlalu berat menurut saya. Hanya membersihkan halaman sekolah dengan mengambil sampah yang di halaman. Kemudian selain itu menghormat bendera mungkin selama 2 menit atau 3 menit. Tapi ada rekan sejawat yang menegur saya, katanya itu suatu tindakan yang tidak boleh karena ada semacam tindakan fisik. Nah, saya jadi bingung Pak, ke anak harus dikasih hukuman seperti apa? Nah, kan kalau disuruh memungut sampah, masa tindakan fisik, belum menghormat bendera juga fisik juga. Nah, harus dikasih hukuman apa Pak yang kira-kira tidak memberatkan anak, tapi kita mendidiknya agar anaknya tidak melakukan kesalahan itu yang kedua kali. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya ada 2 ya Pak. Baik, terima kasih dari Ibu Berni, guru kelas 4. Pertanyaan yang pertama, reward untuk penghargaan kepada siswa, apa solusinya? Karena reward itu tidak dianjurkan. Dan yang kedua tentang hukuman yang diterapkan kepada anak harus bagaimana, gitu ya Bu ya. Saya akan coba menjawab sesuai dengan kapasitas saya di sini. Yang pertama untuk reward, dalam artian tidak dianjurkan berarti tidak boleh berlebihan. Dalam artian masih boleh dilakukan tapi dalam batas yang wajar. Kemarin pada saat saya sama instruktur Zoom itu tentang membahas ini, sama ada yang nanya itu kayak itu kayak ibu juga dari Kabupaten Indramayu kalau nggak salah. Instruktur menjawab seperti itu, reward masih bisa diperbolehkan atas dalam tapi tahap batas wajar sesuai dengan umurnya anak tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan sekarang yang dapat medali Olimpiade kan hadiahnya 6 miliar dari presiden itu kan reward. Tapi kan reward itu tidak direncanakan, tidak dijanjikan terlebih dahulu gitu. Tapi setelah juara, oke, kemampuan presiden ngasih 6M, diundang kan langsung dikasih 6M. Sebelumnya tidak diiming-imingi dulu. Ya, iya, jadi masih boleh Bu kasih. Ayo, siapa yang berarti bukan sebelum ini. Iya. Nanti dikasih ini Gitu. Tahu. Berarti itu setelah terjadinya. Iya, betul Bu. Jadi anakku mindsetnya kalau sebelum lomba calistung dan lain misalkan sudah dikasih mindset sok menjuara oke diberi, nah itu miskonsepsi. Tapi biarkan dulu aja anak berusaha latihan. Ketika berat juara, nah kita boleh kasih apresiasi ke anak tersebut. Atas apa? Kita kasih pengertian juga. Ini atas hasil jerih payah kamu, latihan kamu dari pihak sekolah memberikan reward ini. Tolong digunakan dengan baik sambil dikasih kata itu. Jadi anakku mindsetnya dalam pikirannya, oh saya niatnya juga memang bukan karena hadiah di awalnya kan, karena tidak dikasih tahu sebelumnya. Ya, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua mengenai hukuman anak dengan memungut sampah atau hormat tiang bendera, kita harus pastikan dulu ya Bu, keyakinan kelas sudah disepakati belum secara bersama. Kalau sudah disepakati, misalkan waktu itu anak itu melakukan pelanggaran apa? Nah, tidak ada. Kan anak sekarang ajaran baru kita buat sepakatan ya kan, yang tidak membuat PR bagaimana? Kan ada usulan dari anak membersihkan halaman Bu, oke, tulis ya bersihkan halaman.
Apalagi, nah, ada yang musuh lagi, hormati yang bendera. Tapi kalau sudah sesuai kesepakatan, murid itu melanggar, yaitu menjadi konsekuensi untuk murid tersebut. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Perancis yang ujuk-ujuk, kita jebret, nah itu sekarang memang sudah tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Dulu saya juga merasakan hal demikian. Anak tidak pakai sepatu atau tidak pakai baju olahraga, pas sepatunya hukum mengelilingi lapangan basket, masih di SMK ya Bapak Ibu, panas-panas yang satu olahraga ini namanya. Nah ternyata itu salah yang saya lakukan. Saya belum melakukan keyakinan kesepakatan dengan anak-anak. Padahal itu pelajaran BJOK. Jadi ya saya juga jadi merefleksi di budaya positif ini hal-hal dulu belakang yang keliru, jangan sampai nanti di sini di SD itu terulang kembali. Hanya sedikit demi sedikit saya mencoba menerapkan ini. Kalau anak-anak olahraga ada yang nggak pakai baju, ada yang nggak pakai sepatu, berkali-kali nggak pakai sepatu, saya tanya kenapa nggak mau pakai sepatu. Ternyata ada yang kecil, ada yang emang katanya sering nyeker, jadi pakai sepatu itu merasa nggak nyaman. Ada tuh kelas Jeffrey. Kemarin aja pas jalan sampai kalau itu video di sepatu. Saya sebagai guru hanya bisa mengingatkan ini, memberikan solusi. Jeffrey pakai sepatunya, cor-coran, panas. Ya Pak, tadi ditungguan, kalau tadi ditungguan dia los lagi. Penolakan juga sama. Jadi kita sebagai guru memberikan solusi aja. Jadi bentuk empati, perhatian, kepedulian, sok pakai ditungguan. Kalau udah pakai ya udah. Mungkin itu ya, jadi kita buat kesepakatan bersama. Iya, kalau udah kesepakatan kelas, udah yakin lah anak-anak pasti ketika melakukan kesalahan, oh ya, kan udah buat kesepakatan. Ya, Belum ada Pak, belum ada kesepakatan kelas. Sama. Saya ngasih hukuman berlian. Iya, sama kayak saya sih. Tapi ya gimana ya Bu, ya refleksi ya, ya kan niatnya pasti bukannya membenci, pasti niatnya baik mendidik anak tersebut. Biar terulangi lagi. Iya, pasti. Ya mungkin 2 pertanyaan tersebut ya nanti dari Bu Mela tentang penanganan anak kelas 1 gimana pendapat positifnya, sedangkan anak kelas 1 masih dunia bermain liar dan kelas 1. Ya, udah Allah. Kayaknya semua gitu Bu, kelas 1 Bu. Iya. Jadi dari WMB tentang penerapan disiplin dan pemberian reward kepada anak. Mungkin ada tambahan dari Ayah mengenai pertanyaan. Terima kasih kepada untuk menambahkan beberapa hal tentang budaya positif. Ya. Membangun budaya positif itu tentunya bukan sejak sekarang sebetulnya, sejak tahun itu sama. Dulu ke kearifan lokal. Di antara penanganan masalah hukuman yang ada 5 tahapan tadi disampaikan Pak Bobi, sebetulnya semuanya itu bisa digunakan. Tidak serta-merta yang ke-1 itu tidak ada, yang kedua, 3, 4 itu tidak bermanfaat. Artinya apa? Kita tetap pada koridor budaya positif ini. Contoh salah satu tata tertib kan itu jelas bagaikan sebuah peraturan yang otoriter gitu. Pukul 7, 15 harus hadir. Nah, itu pun sama disadarkan melalui kesepakatan. Munculnya tata tertib tersebut dari kesepakatan. Kalau kesempatannya dengan pukul 7.15 ya
Oke. Artinya semua yang dicantum di tata tertib itu kan hanya sekedar catatan. Kalau kesepakatan itu boleh tidak tercatat, ada yang boleh tidak tercatat gitu. Karena apa? Karena kalau dicatat semua memang mungkin agak sulit juga gitu. Oleh itu yang tercatat itu kesepakatan yang menjadikan tata tertib. Tata tertib yang sudah disepakati oleh semua siswa dan guru gitu. Jadi tetap kita cantumkan jadwal tata tertib kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Itu pun berdasarkan tadi kesepakatan bersama. Ini problem. Nah, kalau melihat dari segi ini, jadi materi yang disampaikan oleh Pak Berdi, sehingga nanti bahwa apapun yang dijadikan kesepakatan bersama kemudian mencari solusi itu, nah ini bagaikan sebuah undang-undang gitu, yang harus ditaati bersama. Karena kalau sudah jadi undang-undang itu harus jelas, harus menjadi kesepakatan bersama. Makanya jadilah undang-undang gitu. Nah, undang-undangnya seperti itu. Jadi intinya kita itu mengacu kepada bagaimana cara membuat undang-undang yang benar, yang sesuai dengan tadi budaya positif gitu. Itu intinya. Jadi kita tetap berpikir bersama bagaimana cara mengadakan sebuah aturan atau sebuah kesepakatan menjadi sebuah aturan yang menjadi hasilnya itu lebih baik dari yang sudah, tidak dijadikan bumerang lah artinya anak itu kalau melanggar ya sadar sendiri bahwa kalau saya melanggar itu saya harus berbuat itu begitu, seperti itu saja Pak Meri tambahannya. Jadi intinya ya seperti itu. Jadilah aturan undang-undang yang dibuatkan oleh siswa bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayah Dodin, Bapak Kepala Sekolah SD Pasir Mangis 2 yang telah memberikan penguatan kepada kami semua di sini, pada guru-guru tentang memaknai budaya positif di lingkungan sekolah yang berorientasi pada kebutuhan murid. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ingin saya menyimpulkan dari pertanyaan Bapak Ibu dan masukan dari Ayah Dodin, budaya positif ini harus dilakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi semua guru. Tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang guru, dan budaya positif ini harus berorientasi pada kebutuhan murid dulu. Apa yang dibutuhkan murid, bukan apa yang dibutuhkan oleh guru. Kalau yang dibutuhkan oleh guru nanti larinya ke ayah. Ya, agar tidak ada miskonsepsi antara pemberian hukuman, reward, dan lain-lain. Kalau sudah mengambil, jadi kita tidak capek sendiri Bapak Ibu menghadapi sikap anak. Dasar, sekolah dasar luar biasa, memang saya juga merasakannya. Baru jadi 3 tahun dulu di SD pernah jadi operator juga, teman belum sejauh ini. Baru kali ini sejauh ini saya melakukan kaki di SD. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu guru beserta Ayah Dodin yang selalu mensupport kegiatan saya dari mulai awal sampai saat ini. Mohon maaf apabila saya ada banyak kekurangan, yang pastinya saya masih dalam proses tahap belajar. Untuk sebelum menggerakkan orang lain, saya harus menggerakkan dulu diri sendiri supaya lebih baik lagi.
Saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak presentasi yang dilakukan Pak Berdi, saya menjadi paham bahwa hal keyakinan dan peraturan adalah berbeda. Membuat keyakinan harus berorientasi dengan kebutuhan murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak pemaparan tentang budaya positif oleh Pak Berdi, ternyata dalam menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran ringan itu bisa menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Berdi karena sudah menyampaikan dan memaparkan materi tentang pendidikan karakter, yaitu budaya positif, di mana ternyata pendidikan karakter tersebut dapat juga berpengaruh tentang hasil pembelajaran peserta didik. Selamat dan sukses untuk Pak Berdi.